Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang khusus, yang punya kekhususan, bulan yang punya keistimewaan banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, mewajibkan puasa di bulan Ramadan ini, sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa keistimewaan pertama dan utama bulan Ramadan ini, karena ketika kita berpuasa di bulan ini dinilai wajib atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada kewajiban tersebut di luar bulan Ramadan ini. Dan puasa ini adalah merupakan rukun Islam yang keempat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaum Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila, atau kama qala, bahwa Islam ini dibangun di atas 5 perkara: syahadat, persaksian, super setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan persaksian bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasulnya. Setelah itu, aplikasi daripada syahadat atau persaksian ini adalah menegakkan sholat, ya, menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan, serta pergi haji bagi yang mampu ke Baitullah atau ke Makal. Inilah keistimewaan, salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Yang kedua, keistimewaan yang kedua, adanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Quran ini diturunkan juga di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa di bulan Ramadan ini telah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan manusia, hudal linnas wa bayyinat, bahkan sebagai penjelas, wal furqan, dan pembeda antara al-haq dengan al-batil. Semoga di bulan Ramadan ini, dengan meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jadikan sebagai pedoman hidup, kita jadikan sebagai pandangan hidup, dan kita jadikan sebagai bacaan, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun selama beliau sehat, di bulan Ramadan ini didatangi oleh malaikat Jibril untuk mentadarus Al-Quran, yang dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas.
dan kita mestinya sebagai pengikut Nabiullah Muhammad SAW mengikuti hal tersebut. Bahkan karena bulan ini adalah bulan yang istimewa di mana pahala dilipat gandakan dan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu ada program yang khusus juga. Kita sikapi bulan Ramadan ini dengan istimewa juga dan mentadarus Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, Khulafaur Rasyidin, dan para ulama-ulama salafus saleh, sampai kepada ulama-ulama modern sekarang ini mencontohkan bagaimana agar di bulan Ramadan ini mentadarus Al-Quran. Sekali khatam di bulan Ramadan ini sangat baik. 2 kali khatam di bulan Ramadan ini juga lebih baik lagi. Dan bisa diprogramkan 3 kali khatam dan seterusnya adalah jauh lebih baik untuk mendapatkan kita ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keistimewaan bulan Ramadan adalah disunnahkannya kita menegakkan sholat tarawih, di mana Rasulullah SAW telah mencontohkan yang dilanjutkan oleh sahabat-sahabat beliau sampai saat ini. Kata Rasulullah SAW, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi aw kama qala," muttafaqun alaih. Barang siapa yang menegakkan sholat di bulan Ramadan, qiyamul lail atau sholat tarawih di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian di antara keistimewaan bulan Ramadan yang lain, bahwa di bulan Ramadan ini juga diturunkan Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'izni rabbihim." Para pemirsa yang berbahagia, bahwa keistimewaan bulan Ramadan adalah di mana Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui di dalam ulumul Quran bahwa Al-Quran secara lengkap 30 juz diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama dunia ini. Dan dari langit pertama dunia ini yang kita kenal dengan Baitul Ma'mur diturunkan secara beransur-ansur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya, yaitu Jibril alaihissalam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam." Ini mengisyaratkan bahwa yang pertama untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah membaca. Perintah belajar, perintah membaca untuk mengetahui siapa sebenarnya yang telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan antar langit dan bumi beserta apa yang ada di dalam bumi. Khalaqal insana min 'alaq, bahkan khusus untuk manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segumpal darah. Hadirin pemirsa yang berbahagia, kemudian keistimewaan Ramadan yang lain adalah di mana di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, bahkan dibelenggunya para setan yang biasa mengganggu kita, menggoda kita untuk tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala
dan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kita biasa melihat dan mendengar ternyata masih banyak juga hal-hal yang maksiat yang dilakukan oleh anak cucu Adam di bulan Ramadan ini setiap tahun. Yang jelas bahwa kekhususan bulan Ramadan ini untuk yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Apakah mungkin orang yang bermaksiat di bulan Ramadan tidak termasuk orang-orang yang khusus dipanggil untuk menjalankan puasa, untuk yang dipanggil untuk menegakkan sholat tarawih atau qiyamul lail, untuk senantiasa bertakarrub, membaca, mentadaburi Al-Quran? Allahu alam. Semoga kita semua tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan, menegakkan qiyam di bulan Ramadan sampai kepada mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kedermawaan beliau di luar bulan Ramadan itu sangat baik, dan lebih baik lagi, lebih tingkatkan lagi kedermawaan beliau di bulan Ramadan. Semoga apa yang merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang berpuasa, siapa yang sholat di bulan Ramadan, dan siapa yang sholat khusus di Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar, diampuni dosanya yang telah lalu, kita bisa dapatkan sehingga kita keluar di bulan Ramadan ini seperti bayi yang baru lahir tadi, terbebas dari dosa-dosa, kecuali tentu dosa-dosa besar yang telah kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Ketika hal itu tidak diistighfarkan, tidak tobat dengan tobatan nasuha, tentu kita tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada dosa-dosa besar, janji Allah Subhanahu wa taala lewat puasa, lewat baca Quran, lewat salat lail, lewat tarawih, jaminan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Akan diampuni baginya dosa-dosa baginya yang telah lalu. Hadanallahu wa iyyakum, wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.